Pak Ramin sudah kalang kabut. Begitupun kami yang semakin cemas melihatnya. Dengan susah payah mencari keberadaan bambu itu. Namun tidak lama, Win tertawa. Tubuhnya sehat, seperti sedia kala. Matanya sudah kembali, ia duduk. Sambil tertawa terbahak-bahak. Kali itu suara Pak D. Win berbicara dengan suaranya, sambil terus tertawa. Dan kini justru memutahkan sesuatu yang menjijikkan. Kelabang, tulang belulang, rambut, dan darah keluar dari mulutnya. Dan seketika ia pingsan. Setelah Win pingsan, Bapak, Pak Ramin, dan Kang Amin langsung mengambil posisi masing-masing. Pak Ramin berniat untuk memberikan pengobatan, sedangkan Bapak dan Kang Amin berniat untuk memfokuskan perlindungan sementara waktu ke Win. Tapi semua salah. Benar kata Pak D, kami semua tertipu. Setelah semua fokus ke Win, Mbak Ipah, Mbak Mi, Kang Salim, dan Mbok yang terakhir kejam dalam waktu yang bersamaan, kecuali Kang Amin, Bapak, aku, dan Tumi. Mereka kejam dengan mata yang berubah menjadi putih hingga kemudian kaku. Aku menangis berteriak meminta pertolongan. Bapak, hentikan Pak, Mbok, Kakang, sama adik kenapa Pak? Teriakku dari luar pintu kamar. Seketika mereka menghentikan proses itu dan kemudian menemuiku. Bapak sangat kalang kabut. Kang Amin menangis sembari mendekap Mbok. Aku pun menangis mendekap tubuh kakakku yang lain. Tumi menangis bersembunyi karena takut. Bajingan, kecelik awake dhewe, marah Pak Ramin. Bapak dan Pak Ramin tidak tinggal diam. Bapak langsung mengambil posisi untuk kembali bertapa. Sekiranya memberikan perlindungan kembali ke orang-orang yang terkena ilmu itu. Aku masih menangis melihat kondisi ini. Namun, kini aku membantu Kang Amin untuk memposisikan tubuh Mbok dan kakakku untuk disejajarkan. 5 orang itu kini terbujur kaku, bak mayat hidup. Kang Amin pun mengambil kain jarik untuk menutupi tubuh mereka sampai batas leher ke kaki. Dan setelahnya, Kang Amin ikut bergabung dengan Bapak untuk membantunya memberikan perlindungan. Aku menghampiri Tumi untuk menenangkannya dan memberikannya arahan agar tidak jauh-jauh denganku. Tenang, Duk. Masih ada Akang, Mbok, dan yang lain akan baik-baik saja. Rangkulku, meskipun aku masih dengan manik mata yang syok, tapi aku berupaya menenangkan Tumi adalah yang utama. Tumi masih menangis, sampai-sampai ia takut untuk keluar kamar. Ya sudah, aku membiarkannya di sana, dan kurasa Bapak juga sudah kembali memberikan perlindungan. Aku kemudian keluar kamar, dan tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang bergerak dalam perutku. Kembali, binatang-binatang melata, rambut, dan tulang-tulang kecil lancip bercampur darah keluar dari mulutku. Aku sempat kesakitan, dan berlangsung sekitar 30 menit. Aku merasakan sakit teramat sangat, namun tidak sampai membuatku terbujur kaku, layaknya Mbok dan keempat kakakku. Saat aku menoleh ke arah 5 orang itu, kini keranda ada di atas mereka masing-masing. Aku menangis kembali tak tentu, sembari berharap Bapaklah yang memenangkan pertarungan gaib ini. Celakalah Pak D yang membuat kami seperti ini. Aku sampai gelap mata berdoa seperti itu. Dan aku masih berpikir saat itu, apa maksud kami tertipu? Aku membulatkan tekad setelah ini. Aku akan mencari tahu ini semua ke Pak Ramin setelah ia bisa mengatasi kekacauan ini. Singkat cerita, sepertinya mereka sudah selesai melakukan pertapaan itu. Kemudian aku melihat Win. Dia masih pingsan selayaknya orang normal.
sudah tidak kaku. Mata juga normal terpejam, mulut yang mengatup. Namun embok dan keempat kakakku yang kini masih dalam kondisi memprihatinkan. Namun, keranda itu kini hilang. Dengan hilangnya keranda, aku memperhatikan perut mereka berlima membesar dengan tubuh yang menyusut kurus, persis dengan orang terkena busung lapar. Namun masih dengan mata yang membuka putih, mulut menganga, badan kaku, namun tidak bisa bicara apapun. Hanya bisa menangis. Syukur, setidaknya jiwanya masih ada, pikirku kala itu. Buru-buru bapak mengajak aku ke depan untuk berbincang bersama Pak Ramin. Karena memang sejujurnya, keluargaku adalah penganut ilmu putih, jadi tidak tahu menahu mengenai ilmu hitam ini. Dan kenapa harus Pak Ramin? Pernahkah kalian mendengar bahwa penyakit astral hanya bisa disembuhkan dengan ilmu yang selevel? Jika terkena penyakit hitam, maka ilmu hitamlah yang bisa menyembuhkan. Jika terkena penyakit ilmu putih, maka ilmu putihlah yang bisa menyembuhkan. Jadi bagaimana Pak? Apa yang dimaksud Kang Diran? Kami tertipu, tanya bapak dengan suara beratnya. Tangannya mengepal sebisa mungkin menahan emosinya. Pengapunten Kang, saya sendiri juga tidak tahu sebelumnya akan jadi seperti ini. Menurut pengalaman saya dulu, cara kerja Pring Sedapur adalah membasmi seluruh anggota keluarga target dengan terlebih dahulu mengorbankan orang terdekat yang sangat ia cintai sebagai syarat dijalankannya santet ini. Dan prosesnya tidak otomatis panen seperti ini. Namun pelakulah yang menyebutkan dari siapa dulu dan siapa selanjutnya, alias acak selama masih dalam satu garis keturunan. Saya pikir Win adalah yang pertama target yang dipilih oleh Kang Diran jika menurut sistem umumnya. Dan Mbak Irah lah adik kesayangan Kang Diran yang dijadikannya sebagai laku persembahan. Sebenarnya santet ini bisa tidak jalan apabila tumbal di awal itu tidak mati. Namun saya kira Mbak Irah sudah tahu bahwa ia disalahi oleh kakaknya sendiri. Namun Mbak Irah juga punya kodam sendiri Kang. Dan kodamnya itulah yang membantunya bertahan agar santet ini tidak berjalan ke target utamanya, yaitu anak cucumu. Namun takdir berkata lain. Mbak Irah sudah berusaha. Namun karena sekutu Kang Diran ini bukanlah dukun, tapi langsung dari sumber tangan pertamanya, yaitu kerajaan Pring Kuning, maka dapat dipastikan kekuatan santet ini memang luar biasa. Bahkan bisa menembus anak cucumu yang sudah sampean bentengi dengan ilmu terhebat kalian berdua. Sembari Pak Ramin mengelus kepala Kang Amin. Tapi satu yang kita bisa simpulkan, mau bagaimanapun santet Pring Sedapur ini ada dalam beberapa versi dasar kerjanya sama. Proses hanya bisa jalan apabila awal targetnya mati, maka semua anggota keluarganya juga akan mati. Win bukanlah target, ia hanya sebagai pengecoh agar kita merasa seolah-olah dialah targetnya. Karena kerja umumnya adalah acak, bukan berurut. Namun sebelum ilmu ini sampai ke cucumu, semua anakmu lah yang target pertamanya. Melihat yang pertama kali terkena adalah Ipah. Kini lihat bagaimana Ipah bisa bertahan. Jika ia bisa bertahan, semua akan baik-baik saja. Namun jika Ipah tidak bisa, saya mohon maaf. Semua usaha kita akan sia-sia, karena santet ini memanglah sangat ganas. Dan saya baru tahu kenapa Ipah bukanlah dia pernah mengambil bambu di bawah bantal Mbak Irah saat ia merawatnya. Sebenarnya itu adalah pancingan, dan sebagai salah satu syarat bahwa selain tumbal secara acak, target utama dari santet ini juga harus bersentuhan secara langsung dengan benda kiriman santet untuk mengambil energinya. Dan itulah kesalahan Ipah. Satu lagi, saat ini fokuslah pada Tumi. Ini masih menjadi misteri kenapa dia lolos sendiri. Bahkan Samin yang memiliki penjaga pribadi pun sempat terkena dampak santet ini, meskipun penjaganya bisa menghalau dan tidak menyebabkannya sakit parah seperti ibu dan saudaranya yang lain.
saya melihat bagian tubuh dia di kuku kini ada di tangan Kang Diran, dan dialah yang menemukan mantra yang disembunyikan Kang Diran di rumah Mbak Irah. Dia mengambilnya dan sempat membuat rencana Kang Diran hampir gagal. Saya mohon maaf, saya sudah tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Ini bukan tentang penyembuhan. Semua akan berakhir jika ada yang menang dan kalah. Karena ilmu saya sendiri juga tidak saya tekan seperti dulu. Dan saya rasa kalian berdua bisa mengatasi ini. Bandung Bondowoso dan Lembu Sekilan adalah ilmu putih dengan kesaktian tinggi, berada di atas level ilmu hitam santet Prince Dapur ini. Sebenarnya kalian bisa saja dengan mudah mengakhiri ini. Namun karena sekutu Kang Diran adalah jinnya langsung, itulah yang membuat kerja santet kali ini berbeda dan lebih mematikan. Saya hanya berharap sampean yang memenangkannya, yang sabar. Pungkas Pak Ramin dengan manik mata yang berkaca-kaca. Begitupun Bapak, seorang bapak yang pertama kali kulihat air matanya. Saya pikir kondisi mereka saat ini masih bisa dihalau. Saya lihat tadi ada keranda yang menjadi salah satu tanda ajal gaib, bahwa ganasnya Prince Dapur ini bisa melenyapkan dalam hitungan detik. Namun kini sudah hilang. Aku pikir kini Kang Diran juga kewalahan untuk menembus benteng gaibmu dengan amin. Lanjut Pak Ramin yang pindah posisi duduknya mendekati Bapak untuk menenangkan sahabatnya itu. Mau bagaimanapun, sebenarnya aku tidak tega Pak jika harus bertarung melawan kakangku sendiri. Bagaimanapun, dia adalah keluargaku. Aku sudah yatim piatu dari kecil ditinggal Bapak, dan Kang Diranlah yang menggantikan sosok Bapak bagiku dan Mbak Irah. Entah hal apa yang membuatnya jadi gelap mata dan hanya harta di matanya. Mbak Irah memang adik kesayangannya, sangat-sangat menyayanginya. Bahkan Kang Diran sempat babak belur dihakimi warga hanya karena membela Mbak Irah yang saat itu salah memetik lombok dari kebun tetangga. Jadi tidak heran jika ia memilih Mbak Irah jika memang syaratnya adalah orang yang paling ia kasihi. Karena memang itu Mbak Irah. Tangis Bapak kian pecah. Aku pun tak tega. Pasti berat baginya menghadapi perlakuan orang yang ia sayang, yang tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang jahat. Saat itu kembali, tiba-tiba aku mendengar bisikan Pak D. Bapakmu ora bakal iso mateni aku. Kowe kabeh bakal mati wayah purnama suro. Di mana malam itu tinggal menghitung hari. Tepatnya 4 hari mulai dari sekarang. Belum sempat aku mengatakannya pada Bapak, aku kembali merasakan sesuatu yang aneh di perutku. Dan kemudian memutahkan kembali benda-benda menjijikan itu bercampur dengan darah segar. Aku pun kembali merasakan sakit yang teramat sangat di perutku. Bapak dan Kang Amin bergegas untuk menggotongkan dan melakukan mantra untuk melindungiku. Begitupun Pak Ramin yang membantu untuk meringankan rasa sakitku malam itu. Setelah beberapa menit, akhirnya rasa sakit kian pudar. Namun sisanya masih terasa. Aku lemas dan diberikan perintah untuk berbaring saja. Namun aku masih sadar saat itu. Bapak terlihat sangat marah. Feelingku mengatakan, Bapak menemui Pak D. Bapak terlalu sembrono. Padahal santet ini adalah ilmu yang bisa dibilang jarak dekat. Semakin dekat jarak dengan si korban, ilmu ini akan semakin kuat. Tapi Bapak tidak peduli. Dan sepertinya ia percaya diri dengan kekuatan yang ia punyai. Oh ya, bagi kalian yang menanyakan di mana suami Mbak Ipah dan anak keduanya, Pri, mereka tidak diberitahu apa yang kini terjadi. Karena saat itu juga belum ada HP. Mereka berdua sudah disuruh pergi kembali ke rumah si suami dengan mengamankan Pri setelah kejadian yang menyerang Win. Mbak Ipah berpesan, jangan sekali-kali datang ke sini, kecuali mereka menerima pesan dari Mbak Ipah sendiri. Kembali ke Bapak. Karena aku khawatir dengan Bapak, aku melangkah mengikuti Bapak tertatih-tatih. Meskipun saat itu,
Bapak sudah ditemani Kang Amin dan Pak Ramin. Tapi aku tetap saja ingin memastikan Bapak baik-baik saja. Aku tidak mau jika Bapak dan Kang Amin ikut menjadi seperti embok dan keempat kakakku. Sampai pada di bawah pohon beringin, kembali aku melihat rumah Pak D yang penuh dengan pocong hitam, beserta dengan deretan para prajurit berseragam serba kuning, kian banyak jumlahnya. Bapak tidak sampai masuk ke dalam rumah Pak D. Pak D pun keluar. Agaknya ia mengetahui tamunya malam itu. Ia tertawa di balik pintu rumahnya, tanpa mengatakan apapun. Namun, Bapak berteriak, "Lakukan sesukamu, santetmu itu. Tunggu bulan suro. Jiwa raga siapa yang akan mati? Manusia bejat." Aku merinding tatkala mengetahui bahwa kini Bapak menerima tantangan peperangan itu. Alih-alih menuruti rasa belas asihnya kepada kakaknya. Karena jujur, aku merasa Bapak selama ini tidak membalas bukan karena ia tidak mampu, karena dia menahan, mau bagaimanapun itu adalah kakak kesayangannya. Aku merinding saat Bapak menerima tantangan peperangan ini. Pak D masih diam, tidak berkata apapun. Dia mengangguk dan beberapa menit kemudian berkata, "Lihatlah anak perempuanmu itu," sambil kepalanya mengarahkan ke arah sumur. Dari balik pohon beringin, aku melihat Tumi dengan mata putih dan mulut menganga. Ia berdiri di samping sumur dengan tangan yang meraba-raba tali timba sumur itu. Aku pun berlari dan berteriak, "Allahu Akbar! Tumi, jangan, Du!" Aku, Bapak, Kang Amin, Pak Ramin berlari menghampirinya. Piur! Kami telat. Tumi kini menjatuhkan dirinya ke dalam sumur sedalam kurang lebih 10 meter itu. "Tidak, Tumi!" Tungkaiku lemas. Begitupun Bapak dan Kang Amin. Kami bertiga benar-benar sudah tidak tahu harus berpikir jernih bagaimana lagi. Bahkan, Bapak yang kukenal baik akan pengendalian emosinya pun kini seperti orang kesetanan saat melihat Tumi menjatuhkan dirinya. Bapak bahkan nekat mau menyelamatkan Tumi sendirian dengan ikut menjeburkan dirinya ke dalam sumur tua itu. Mustahil bagi Tumi untuk bisa selamat dalam posisi kedalaman 10 meter itu juga penuh dengan air. Beruntung kala itu, Pak Ramin menahan Bapak, menenangkannya untuk kemudian mencari bala bantuan. Pak Ramin kemudian langsung datang ke balai desa malam itu dengan tujuan menyebarkan berita melalui toa untuk mencari bantuan. Kala itu, semua warga berbondong-bondong datang ke sumur untuk bersama mengeluarkan Tumi, baik hidup maupun mati. Sampai akhirnya segala upaya telah kami lakukan. Tubuh Tumi kini berada di permukaan. Aku langsung memeluk tubuh bungsu kami yang malang. Bungsu kami yang kini sudah tidak bernapas. Bungsu kami yang sudah wafat. Tangisku pecah, sepecah-pecahnya. Aku tak kuasa menahannya. Karena Tumi adalah adik kesayanganku. Tubuhnya kini tidak kaku lagi, justru lemas dengan mata yang tertutup. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami tidak menceritakan kepada warga yang saat itu berkerumun memadati sumur. Kami diam membisu bersama rasa sesal yang kami emban masing-masing. Andai saja aku saat itu tidak mengikuti Bapak, andai saja aku bisa menemani Tumi di rumah, hal ini tidak akan terjadi. Begitupun Bapak dan Kang Amin. Aku yakin saat ini mereka juga sedang merutuki diri sendiri. Andai saja mereka tidak termakan emosi dengan meninggalkan Tumi sendiri, pasti hal ini tidak akan terjadi. Namun semua hanya pengandaian sebagai imbas kata penyesalan. Saat itu, akulah yang menggotong tubuh Tumi untuk terlebih dahulu kami bersihkan di dalam rumah sembari menyiapkan segala bentuk persiapan pemakaman. Namun, kami lupa bahwa saat itu Embok dan 4 saudara kami yang lain juga sedang terbujur kaku dengan perut yang kian membesar. Warga pun melihatnya. Mereka pun ketakutan. Aku yakin
Mereka tahu bahwa saat itu keluarga kami terkena santet pring sedapur. Dengan melihat kondisi di dalam rumah, tidak satu pun dari mereka berani untuk masuk ke rumah. Tidak satu pun dari mereka berani membantu kami mengurusi jasa Tumi. Hanya Pak Ramin. Aku tidak bisa menyalahkan mereka atau mengutuk mereka yang tidak mau membantu. Karena konon katanya, apabila ada sebuah keluarga yang terkena santet pring sedapur ini dan ia sedang dalam posisi sakit atau meninggal, para pelayat dilarang untuk mengucapkan kata kasihan, baik dalam hati maupun lisan. Hal itu dapat menyebabkan kutukan itu juga mengenai keluarga pelayat yang saat itu mengucapkan kata kasihan pada korban. Juga beberapa ada yang percaya bahkan untuk melayat saat jenazah masih ada pun sebuah pantangan. Boleh melayat apabila jenazah si korban santet sudah dimakamkan untuk menghindari kutukan tersebut mengenai dirinya. Oleh karena itulah, aku bisa paham yang saat itu warga satu persatu mulai pulang dan membiarkanku, Bapak, Kang Amin, dan Pak Ramin mengurusi sendiri proses pemandian sampai sholat jenazah Tumi. Kami dengan sisa tenaga, kami mengurusi jasa Tumi, membersihkannya, menyiapkan pengkafanan, memandikannya, dan menyolatkannya. Aku mengerti sekarang kenapa hanya Tumi yang terkena kutukan dengan cara yang berbeda. Kuku. Pak Ade hanya memilih bagian tubuh Tumi, bukan kami yang lainnya. Ini hanya asumsiku bahwa Tumi tidaklah dimusnahkan hanya sebagai bagian dari proses pembinasaan satu keluarga ini. Pasti ada alasan di baliknya. Aku pernah mendengar beberapa ilmu hitam itu mensyaratkan jiwa anak kecil yang belum akil balik sebagai tumbal. Anak kecil berkisar 7 tahun biasanya jiwanya masih bersih, dan gampang bagi cincin itu menjadikannya sebuah inang, dan Tumi memenuhi syarat itu. Singkat cerita, kami telah selesai mengkafaninya, kemudian menyolatkannya. Sebelum kami memberangkatkannya ke liang lahat, yang saat itu Kang Amin yang bersedia menggali kubur Tumi, aku, Bapak, dan Pak Ramin membacakan Yasin pada Tumi. Namun saat Yasin kami bacakan, mata Tumi kini terbuka normal, tapi masih dengan tubuh yang tidak bergerak. Ia berkata, "Ular, ular," katanya. Aku kaget, kami semua kaget. Tumi mati suri. Dia wafat hanya beberapa jam saja. Dan setelah ia bangun, ia berkata ada ular. Benar. Aku melihatnya. Kini ada ular berwarna kuning dengan manik mata merah melilit tubuh Tumi yang terkafani. Tentu bukan ular nyata, ini ular gaib. Dan saat itu, Bapak meneriaki Kang Amin untuk kembali. Saat itu Kang Amin dan Bapak kembali merapalkan mantra entah apa itu. Aku tidak tahu apa-apa saat itu. Sedikit lega bahwa adikku kembali, meskipun masih belum normal seutuhnya. Aku mau mendekatinya, tapi dilarang oleh Pak Ramin dan kemudian berbisik, "Jangan, ular itu adalah raja kerajaan Bumbu Kuning. Jika kamu melewati garis ini, perlindungan yang bapakmu dan Amin berikan akan sia-sia. Kutukan bisa berpindah padamu," jelasnya. Saat itu aku baru sadar, memang Bapak memberikan garis dengan garam tepat 1 jengkal dari posisi kami duduk. Dan saat itu, aku hanya bisa mengamati Tumi yang terus berkata, "Ular, ular," tanpa berkedip sama sekali. Jiwa Tumi masih ditahan sama ular itu. Bapak dan Amin saat ini masih bertarung dengannya. Amin memerintahkan segala bentuk bantuan jin untuk menundukkan ular itu, dan bapakmu memberikan perlindungan ke Amin, tambahnya. Aku sesekali melihat Kang Amin dan Bapak. Matanya terpejam, raut wajah mereka yang selalu berubah sepersekian detik. Kadang biasa, kadang mengernyitkan dahinya, dan terkadang seperti orang yang menahan sakit. Begitupun ular itu, yang kadang berhenti melilit dan seolah-olah merasakan sakit, kemudian melata lagi. Sampai pada akhirnya,
Kang Amin mengepalkan tinjunya dan kemudian meraih garam pembatas. Aku kaget saat tiba-tiba ia berteriak, "Mati kowe!" Sembari melemparkan garam itu ke arah ular yang melilit tubuh Tumi. Kemudian ular itu kini terbakar api berwarna biru dan seketika lenyap. Dengan lenyapnya ular itu, Tumi mengerang kesakitan seperti orang sesak nafas. Kemudian ganti bapak yang mengambil alih. Ia mendekati Tumi dan memberikan sebuah irisan bambu untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun Tumi memberontak. Akhirnya Kang Amin membantu bapak. Aku bertanya pada Pak Ramin, "Pak, apa yang dimasukkan oleh bapak ke mulut Tumi?" Tanyaku. "Itu pantangan." "Pantangan? Memang Tumi kenapa, Pak?" Tanyaku cemas. Tumi saat ini jiwanya belum sepenuhnya kembali. Masih berebut di dalam sana antara Raja Jin bambu kuning itu untuk merebut tubuh Tumi sebagai inangnya. Karena sosok perwujudan utama jin itu, ular, sudah dihancurkan oleh kakangmu. Kini, ia hanya punya media yang lebih lemah dari ular itu. Dan karena ular itu lenyap, ia ingin mengambil tubuh Tumi sebagai gantinya. Dan makanan berwujud bambu, seperti rebung, adalah pantangan bagi kerajaan Pring Kuning itu, termasuk pengikutnya yang menganut santet Pring Sedapur, Pak Demo. Kelemahannya Adi dimakan bambu. Bapakmu berusaha untuk merebut jiwa Tumi dengan memaksanya makan bambu, sembari Amin memberikan bala bantuannya kembali untuk menjinakkan jin itu. Kalimat Pak Ade belum selesai. Kini Tumi berteriak sangat kencang dan nyaring, dan kemudian ia lemas dan pingsan. Berarti bahwa Kang Amin berhasil meluluhkan jin itu untuk tunduk pada perintahnya. Aku pun bergegas kembali melepas kain kafan dan menggantikan pakaian Tumi. Bapak dan Kang Amin seperti orang yang kehilangan banyak energi. Tubuhnya terhuyung dan kini ia berbaring untuk memastikan ia tidak pingsan. Aku membiarkannya untuk istirahat. Sudah beberapa jam berlalu, Tumi masih juga belum sadar. Saat adzan subuh berkumandang, aku merasakan tangan lain meraba tanganku. Kang, suara Tumi. Aku yang tadinya terkantuk kini terhenyak. Rasa bahagia tak terkira melihat Tumi kembali. Meskipun Mbok dan keempat saudaraku masih dalam posisi yang sama, Pak Ramin selalu mengawasi mereka dengan membacakan mantra, memberikan beberapa olesan garam, dan lain sebagainya. Sama seperti katanya, bahwa yang bisa mengembalikan Mbok dan yang lain adalah salah satu dari bapak atau Pak Ade harus mati. Jadi kami hanya menunggu garis finish untuk dimenangkan oleh siapa. "Nduk, nggak apa-apa. Mau minum? Atau mau makan bubur? Biar akang buatin," kataku. "Enggak, Kang. Tumi takut," tangisnya. Aku pun memeluknya. Begitupun bapak dan Kang Amin kala itu terbangun mendengar tangis Tumi. Tumi tahu gambaran alam barzah yang diceritain Bu Guru. Tumi sendirian, tapi Tumi ditolong sama 3 anak kecil. Tumi gak tahu itu siapa. Tumi ditolong buat diajak pergi dari tempat itu, digandeng, diajak masuk ke rumah. Rumahnya putih, bersih. Di sana ada Mbok sama Mbak Ipah, Mbak Ni, Mbak Mi, sama Kang Salim. 3 anak itu gak bilang apa-apa, Kang. Tumi diajak lihat keluar jendela. Di sana ada banyak pocong, warna hitam dililit ular, warna kuning, Kang. Tumi digandeng sama anak-anak itu buat untuk keluar rumah. Tumi ngajak Mbok sama saudara lain, tapi mereka gak bisa keluar, soalnya di kakinya ada rantai. Mbok bilang, Tumi bisa duluan, ikutin terus 3 anak itu. Jangan noleh ke belakang, meskipun takut ngelewatin pocong hitam itu. Dan setiap kali bersentuhan dengan mereka, Tumi merasa panas. Akhirnya Tumi bisa, dan tiba-tiba
anak itu balik lagi ke rumah putih itu, Kang. Tommy ditinggal sendirian. Sampai akhirnya Tommy udah gak ingat lagi. Kang, itu siapa 3 anak baik? Tanya Tommy. Aku hanya diam. Aku tidak tahu harus menjawab apa, karena memang aku tidak tahu jawabannya. Aku pun melirik bapak. Bapak hanya tersenyum. Itu kakakmu yang belum sempat lahir, belum sempat tumbuh kayak kamu, Nduk. Bayi bajang, sela Pak Ramin. Apa itu bayi bajang? Tanyaku. Pak Ramin kini memindahkan posisinya di dekatku setelah ia selesai mengurusi Mbok dan yang lain. Itu saudaramu. Jauh sebelum dirimu, Mbokmu pernah hamil, namun 3 kali keguguran. Dan saat itu, bapakmu percaya ulah Pak Demu. Karena istri Pak Demu sendiri bahkan sekarang sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan. Karena setiap ia hamil, janin itu akan diganggu oleh Pak Demu sebagai salah satu syarat penyempurnaan ilmu hitamnya. Namun, bapakmu tidak tinggal diam. Sudah 3 kali mbokmu keguguran. Ia kemudian bertapa untuk bagaimana caranya ilmu lembu sekilan bisa ia bagikan ke mbokmu yang saat itu mengandung Ipah. Jadi, Ipah sebenarnya adalah kakakmu nomor 4, bukan yang pertama. Mereka yang pertama, kedua, dan ketiga adalah mereka yang ada di 3 makam belakang rumahmu. Sampai akhirnya, usaha bapakmu tidak sia-sia. Perlindungannya cukup kuat, sampai akhirnya Ipah sampai dengan Tumi bisa tumbuh dengan sehat, selayaknya bayi. Meskipun mereka tidak bisa hidup di dunia, mereka juga hidup di alam lain. Bayi bajang, apabila orang tuanya memperlakukannya dengan baik, dalam artian mengirimkannya doa selalu, memberikannya perhatian dengan sering menyekar, atau minimal membersihkan kuburannya, sudah bisa dipastikan ia bisa menolong saat keluarganya terkena praktek ilmu hitam. Namun, jika bayi bajang diperlakukan buruk dan dibuang layaknya sampah tak guna, ia justru akan menjadi parasit bagi keluarganya, menempel sampai keluarganya itu menderita sakit gaib dan berujung meninggal. Itulah bayi bajang, bayi yang suci, bayi yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik atau buruk, tergantung induknya. Jelas Pak Ramin. Saat ini, ketika kakakmu itu juga sedang berusaha menjaga mbok dan saudaramu dari pocong dan ular itu, sehingga tidak sampai seperti Tumi tadi, tidak sampai diambil jiwanya. Hanya saja saat ini, memang kutukan dari Pak Demu masih ada di dalam diri mereka, ibu bapak. Lalu gimana dengan Pak Ade sekarang? Bukankah Kang Amin sudah menundukkan jin bambu kuning itu? Bukankah jin itu adalah bos Pak Ade? Tanyaku. Aku memang sudah menaklukkan rajanya. Aku sudah memberikan tali padanya, sehingga ia bisa bergerak sesuai dengan perintah. Tapi kini Pak Demu bekerja sendiri, tidak dengan bantuan para jin. Ini pun ia masih cukup kuat. Karena Pak D sudah menekuni ilmu ini dengan waktu yang cukup lama dan matang. Perjanjiannya dengan jin itu hanya sebagai bentuk tambahan bala tentara saja. Beda dengan dukun yang mati itu, ia adalah budak, sedangkan Pak D adalah rekan kerjanya. Jelas Kang Amin. Aku mengerti kini bahwa Pak D setidaknya sudah kehilangan separuh kekuatannya dengan ditaklukkannya jin itu di tangan Kang Amin. Tapi presensi Pak D juga tetap harus diwaspadai. Pasalnya aku bisa menebak bahwa Pak D setelah ini akan melancarkan serangan yang lebih tidak masuk akal lagi, karena ia tengah murka. Sedangkan malam 1 suro tersisa 3 hari lagi. Namun keadaan masih belum tahu akan dimenangkan siapa. 3 hari sebelum 1 suro datang, yang kata Bapak tepat memasuki malam itu, bulan akan berbandar dengan sempurna, membentuk sebuah purnama tanpa celah. Dan aku pun masih bertanya, kenapa harus menunggu sampai malam 1 suro? Apa tidak bisa jika kita selesaikan lebih cepat
agar semua keadaan bisa kembali normal? Pertanyaanku saat itu tidak terjawab. Aku pun tidak memikirkannya saat itu, karena pikiran sudah kalut, hanya memikirkan nasib keluargaku saja. Namun di umurku yang sekarang, setidaknya aku mengerti mengapa tragedi traumatis masa kecilku itu harus bertepatan dengan malam 1 Suro. Beberapa masyarakat di Jawa meyakini bahwa pada malam 1 Suro, makhluk tak kasat mata yang telah lama berdiam dan energinya tidak terlalu solid, maka pada malam 1 Suro mereka akan keluar tanpa terkecuali dengan energi yang solid dan sangat kuat. Dipercaya juga bahwa pada malam 1 Suro, arwah dari tumbal praktik ilmu hitam atau jiwa yang masih dibelenggu di suatu dimensi astral akan mudah untuk melepaskan dirinya agar bisa keluar dari tempat di mana mereka dipenjara. Mitos lainnya juga mengatakan bahwasanya kebanyakan masyarakat Jawa juga percaya pada malam 1 Suro. Terdapat larangan tertentu yang hendaknya dipatuhi. Misalnya, larangan tidak boleh bepergian jauh pada malam 1 Suro. Hal tersebut menjadi pantangan karena malam 1 Suro adalah malam di mana makhluk tak kasat mata berkeliaran tanpa syarat. Hal itu juga bertujuan untuk menghindari orang-orang awam dari godaan makhluk gaib yang dapat mencelakai mereka. Namun, bagi penganut ilmu tertentu seperti Bapak, Kang Amin, dan Pak D, malam 1 Suro menjadi malam di mana mereka akan mendapatkan kekuatan penuh apabila ia memanfaatkannya dengan tirakat atau bertapa tepat di bulan purnama. Hal ini menguntungkan bagi mereka untuk merekrut para bantuan makhluk gaib untuk menjadi bagian dari dalam peperangan antar saudara ini. Dan mudah juga bagi jiwa embok dan kakak-kakakku yang lain untuk bisa lepas dari rantai gaib yang Pak diberikan dan kemudian keluar dari belenggu dimensi astral yang Pak digunakan saat itu. Malam itu kami merasa semua sudah sedikit membaik. Pak D setelah kejadian Tumi itu tidak terlihat seharian ini. Padahal aku sering mengecek dari pintu belakang rumah. Tapi Bapak dan Kang Amin tidak membuat celah sama sekali. Aku sendiri bisa melihat kini berbagai bentuk makhluk halus ada di sekitar rumah kami. Namun bukan makhluk seperti pocong atau kuntilanak, melainkan makhluk dengan bentuk yang aneh seperti cloning. Sebagian ada yang berkepala kuda, bertubuh manusia. Ada sosok full memakai jubah putih, namun tingginya ada sekitar 3 meter. Sosok manusia dengan kepala bercabang 3. Sosok perempuan Jawa memakai selendang dan pakaian serba hijau. Sosok seperti kera, namun perutnya besar seperti pewayangan bagong. Sosok kerajaan dengan memakai pakaian perang. Dan yang paling aku takuti adalah sosok perempuan dengan tubuh ular bersisik emas. Sosok itu melilit rumah kami, namun wajahnya sangat cantik. Saat aku mengetahuinya malam itu, aku buru-buru menghampiri Kang Amin untuk memberitahukan semuanya. Aku mengira itu adalah kiriman Pak D yang akan menyerang kami. Namun jawaban Kang Amin membuatku kaget.